Selamat siang anak-anak. Yang Bu, Siang, Bu. Selamat Selamat siang Ibu. siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? puji Tuhan, sehat Tuhan Bu. sehat. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak bisa presensi dulu melalui chat lewat Zoom, tuliskan nama dan kurung tutup hadir. Dipersilahkan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang untuk presensi, minta bantuan ya untuk Mas Yohanes untuk membuka pembelajaran dengan doa. Dipersilahkan Mas Yohanes. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Yohanes sudah memimpin doa. Baik Sama, Bu. teman-teman, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, teman-teman bisa membuka Mentimeter karena kita akan mengisi sebuah soal atau sebuah pertanyaan. Baik, Ibu akan share screen ya. Apakah sudah muncul? Belum Bu, sudah Bu. Ya, teman-teman bisa membuka Mentimeter, kemudian tuliskan kodenya. Kodenya yaitu 32430043. Di sini ada pertanyaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang ketenaga kerjaan? Mari. Baik, ada yang menjawab tenaga kerja. Yang lainnya silakan. Orang yang bekerja, benar sekali. Kesempatan kerja, betul. Yang lain? Angkatan kerja. Oke, baik teman-teman, apa yang sudah teman-teman sebutkan ini sudah benar ya. Bahwa ketenaga kerjaan ini berhubungan dengan ya ada tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, orang yang bekerja. Baik, Ibu akan stop share, maka Ibu akan masuk ke dalam PPT. Ya. Apakah sudah keluar muncul? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah diawali dengan doa oleh Mas Yohanes, kemudian nanti ada menjelaskan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan manfaat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan materi dan diskusi kelas, kemudian yang keempat ada mengerjakan soal melalui media Kahoot, kemudian yang kelima ada pembagian kelompok, dan yang terakhir penutupan. Baik, untuk yang pertama adalah standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Untuk SK-nya yaitu memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian untuk KD-nya 1.1 yaitu mengklasifikasikan ketenagakerjaan. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan pengertian pengangguran. Kemudian yang ketiga ada mendeskripsikan tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang kelima adalah mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran. Untuk tujuannya, setelah belajar tentang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian siswa mampu menjelaskan mengenai pengertian dari pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran. Yang keempat adalah siswa mampu mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama memahami materi ketenagakerjaan, kemudian yang kedua adalah mengetahui kondisi tenaga kerja di Indonesia, dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk terjun langsung di dalam dunia tenaga kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Baik, minta bantuan untuk Mas Franciscus Hugo untuk membacakan tentang tenaga kerja. Baik Bu.
tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, terima kasih Mas Hugo. Selanjutnya, Angkatan Kerja minta bantuan Mas Jendri. Apakah ada? Mas Jendri. Baik, untuk Angkatan Kerja minta bantuan ya untuk Mas Justin membacakan. Mas Justin? Baik, untuk Angkatan Kerja minta bantuan ya untuk Bella, bisa membacakan. Baik, Bu. Angkatan Kerja menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau sedang menjadi pengangguran. Dengan demikian, Angkatan Kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kesempatan kerja, minta bantuan Mbak Sela untuk membacakan. Baik, Bu. Kesempatan kerja dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Ya, terima kasih untuk Mas Hugo, Mbak Bella, dan Mbak Sela tentang pembacanya. Baik, ini Ibu dapat kita simpulkan ya bahwa ketiganya ini memiliki definisi yang berbeda, di mana tenaga kerja adalah untuk seseorang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan angkatan kerja itu bisa disimpulkan usia, seseorang yang memiliki usia di atas 15 tahun, sedangkan kesempatan kerja adalah peluang bagi seseorang untuk bekerja atau untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian pengangguran. Apa itu pengangguran? Di sini apakah ada yang tahu apa itu pengangguran? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Melania. Menurut saya, pengangguran itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, Bu. Orang yang tidak memiliki pekerjaan ya? Baik, betul sekali ya Melania bahwa pengangguran atau tunakarya merupakan suatu istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pada umumnya pengangguran ini terjadi karena misalnya jumlah pencari kerja itu lebih banyak daripada lapangan yang tersedia. Dan perlu diketahui bahwa pengangguran ini masih menjadi masalah yang sangat penting bagi suatu negara. Karena apa? Pengangguran ini mengakibatkan suatu negara ini bisa terjadi kemiskinan, di mana masyarakatnya itu tidak bekerja, tidak memiliki produktivitas, tidak memiliki pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya. Maka pengangguran ini sangat beresiko dan menyebabkan masalah ya, seperti misalnya tadi terjadi kemiskinan. Baik, lanjut. Untuk yang ketiga adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan faktornya dan juga waktu bekerjanya. Namun, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman ini biasa terjadi karena pergantian atau perubahan musim. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini biasanya terjadi karena adanya krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran diasioner atau pengangguran yang biasanya terjadi karena jumlah tenaga kerja ini lebih tinggi daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur di suatu negara. Kemudian pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi
karena tenaga-tenaga manusia ini digantikan oleh tenaga mesin, sehingga manusia tenaganya tidak digunakan lagi. Nah, mohon maaf kembali ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pengangguran voluntari, atau pengangguran ini biasa terjadi karena seseorang itu memilih untuk tidak bekerja, padahal mereka masih mempunyai tenaga untuk bekerja. Ya, selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Minta bantuan Mbak Tia untuk membacakan. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana seseorang sama sekali tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tia. Nah, biasanya pengangguran terbuka ini terjadi karena jumlah tenaga kerja itu lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan, atau misalnya ketidakcocokan bidang studi atau ya, pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang. Gitu. Selanjutnya, untuk setengah menganggur, apakah Mas Yasin masih ada? Jika masih, dimohon untuk bisa membacakan. Mas Justin? Oh, ya udah, minta bantuan Mbak Tika. Mbak Tika? Ya, baik. Minta bantuan Mas Hugo kalau ada. Baik, Bu. Setengah menganggur. Setengah menganggur ialah situasi di mana seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, Bu. Ya, baik. Nah, setengah menganggur ini misalnya dapat dicontohkan kuli bangunan, di mana kuli bangunan ini mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan mereka itu mendapatkan upah atau mendapatkan pendapatan jika mereka bekerja. Dan biasanya mereka bekerja itu ketika proyek ada, jadi ketika nanti proyek sudah selesai, maka mereka nanti tidak bekerja. Jadi itu yang disebut setengah menganggur. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran terselubung. Minta bantuan Mbak Ica untuk membacakan ya. Mbak Ica ada? Ibu, mohon maaf, di layar saya hitam ya, Bu. Oke, baik, minta... Ya, silakan. Pengangguran terbuka ya, Bu? Pengangguran terselubung, Mas Hendrikus. Oh ya, pengangguran terselubung adalah situasi di mana seorang tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Nah, ya, terima kasih Mas Hendrikus. Nah, pengangguran terselubung ini biasanya, contohnya ini seperti misalnya seseorang yang mempunyai pendidikan atau yang biasanya sekolahnya dulu di perawat misalnya, nah tiba-tiba mereka dapat pekerjaan dan bekerja di bagian admin, di mana itu tidak produktif ya teman-teman, dan di situ menyebabkan bahwa seseorang itu tidak bisa bekerja secara optimal. Baik, selanjutnya yaitu tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, dalam upaya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pemerintah. Nah, biasanya melalui pemerintah ini contohnya dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan secara gratis, atau misalnya pemerintah ini memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak swasta atau perusahaan. Nah, biasanya ini dilakukan perusahaan ini seperti melihat keadaan-keadaan karyawannya, memperhatikan karyawannya seperti perbaikan gizi, selalu melihat kesehatannya, kemudian juga memberikan penghargaan bagi karyawan yang bekerjanya bagus, kemudian memberikan sanksi atau peringatan ketika karyawannya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak individu. Nah, ini biasanya dilakukan sebagai seseorang individu, atau kita membekali diri kita ketika bekerja, misalnya dengan kita harus bisa menguasai teknologi, di mana teknologi ini sangat dibutuhkan ya ketika bekerja pada saat ini atau zaman sekarang teknologi. Terus kemudian juga kita harus bekerja dengan rajin,
Kemudian juga ada cara lain, misalnya kita membekali diri kita untuk bisa berbagai macam bahasa gitu. Selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk yang pertama yaitu perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak bekerja. Misalnya dengan memberikan kesempatan seseorang untuk mengikuti bekerja atau memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Selanjutnya mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan juga dunia pendidikan. Kemudian yang kelima adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, dan yang terakhir adalah penyedia informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Biasanya dilakukan dengan magang atau job fair gitu. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan ya teman-teman? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut kuis ya. Kita coba kuis. Silahkan membuka web Kahoot ya. Sebentar Ibu akan membuka Kahoot-nya. Ibu akan share screen. Sebentar teman-teman. Ya, silahkan. Apakah sudah muncul? Ya, baru Mas Hugo, silakan yang lain. Hugo minta masuk kembali ya, mohon maaf tadi jaringan kurang baik. Ike, apakah kesulitan untuk masuk? Iya, Bu. Saya jaringannya kurang bagus, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya latihan kok. Ibu mulai ya. Nah, penduduk usia kerja 15 tahun ke atas disebut sebagai ya, benar ya teman-teman, jawabannya adalah angkatan kerja. Wah, nih ada 4 orang yang berhasil menjawab. Siapa? Ada Justin, Bella, Sela, sama Alvin. Oke, kita next ya. Jenis pengangguran dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebabnya dan lama waktu bekerjanya. Ya, teman-teman, ada 6 orang yang berhasil menjawab. Kita lihat siapa pemenangnya. Justin lagi ya, kemudian yang naik ada Alvin sama Tia. Oke, kita lanjut. Jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, kecuali ya ternyata hanya 1 ya. Ya, jenis pengangguran yang tidak termasuk faktor penyebabnya itu adalah pengangguran terdidik. Siapa ya yang menang? Wow, go. Selanjutnya, 3 pihak yang melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah, swasta, dan perusahaan. Ya, seri ya, ternyata 3 yang berhasil menjawab dan 3 yang salah. Wah, Alvin nih yang nomor 1. Kita lanjut soal terakhir.
cara-cara yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kecuali, ya ada 4 orang ya yang berhasil menjawab. Siapa yang menang ya kira-kira? Oh, Alvin juara 3. Hugo juara 2. Juara satunya Justin ya teman-teman, kita kasih tepuk tangan. Oke. Hebat ya Justin, bisa menang nih. Oke teman-teman. Gimana, seru nggak kuisnya? Seru, Bu. Seru. Seru Seru, banget. Bu. Seru parah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kepada kalian tugas. Yaitu tugas kelompok yang harus kalian selesaikan. Di mana Ibu sudah membuat kelompoknya dan kalian nanti mengumpulkan, di mana kalian diminta untuk mencari suatu berita atau kasus, kemudian dianalisis. Bisa salah satu untuk memfotonya, kalau misalnya kurang jelas, nanti Ibu juga akan kirim ke WhatsApp group. Tugas ini dikumpulkan Kamis, besok Kamis tanggal 30 September pukul 18 melalui email. Oke teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk berefleksi sebentar ya tentang pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman bisa membuka Mentimeter lagi ya. Ya, buka Mentimeter, Ibu akan share screen sebentar. Nah, ya, nomor PIN-nya adalah 73857061. Tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman. Silakan. Senang parah. Sedih. Loh, kenapa nih kok sedih? Siapa ya yang menjawab sedih? Yang lain? Bahagia, sangat senang sekali. Ya. Ya, untuk selanjutnya, untuk yang slide kedua nih, materi manakah yang menurut teman-teman menarik? Tadi ada tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis pengangguran, upaya, ada cara mengatasi. Oke. Ya. Oh, ternyata ada yang, wow, pengangguran dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Baik teman-teman, terima kasih pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mari minta bantuan Sela untuk menutup kelas ya. Baik, Bu. Dengan berdoa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin menurut keyakinan saya, yaitu Islam, bagi teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Sela. Baik teman-teman, kelas sudah kita akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.